Oke, kita mulai ya, Nak ya. Ini bukan buka ya, Bentar, tekan lama juga kali. Dah. Sekali. Mau ditekan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga dia ditekan-tekan. Ya kan? Ini caranya cuma tergantung batas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jangan di mute ya, Nak, dibuka speakernya apa nih? Untuk mic-nya dibuka aja, jangan di mute dulu. Dan videonya juga diaktifkan. Jadi kelihatan mukanya. Oke. Lah, ngapain tadi? Ini loh. Sudah siap ya? Oke, ini pertemuan kita pertama kali untuk tatap muka gitu, walaupun secara virtual gitu ya. Semoga tetap semangat belajarnya dari rumah. Semoga tetap semangat belajarnya di rumah, tetap bisa fokus gitu ya, bisa membedakan, membagi waktunya, kapan waktu main, kapan waktu belajar, kapan waktu untuk membantu orang tua. Karena biasanya kalau di rumah itu pasti terbagi-bagi gitu, godaannya lebih banyak daripada di sekolah, fokusnya kurang terbagi biasanya. Oke. Nggak perlu perkenalan lagi ya. Jangan di mute ya, Nak. Nanti akan saya mute. Jadi gampang kalau ada yang mau tanya-tanya. Oke. Ini perkenalan untuk tatap muka. Nama saya Rahayu Apriani Kusmiarti. Saya mengampu matematika peminatan kelas 10 untuk kelas 10. Kelas 11 juga saya mengampu matematika peminatan juga Terus kalau untuk anak IPS-nya saya ngajar satu kelas itu matematika wajib. Oke, materinya untuk matematika peminatan itu nggak sebanyak matematika wajib yang satu semester itu 4 kompetensi setelah dirampingkan untuk masa pandemi. Itu untuk matematika wajib itu hanya semester 1 4 bab dan semester genap itu 4 bab. Tapi kalau untuk matematika peminatan akan tetap dia hanya ada 2 kompetensi, yaitu eksponensial dan logaritma, kemudian di semester genapnya adalah vektor. Kita sudah 2 kali pertemuan ya? Iya, sudah 2 kali pertemuan atau 1? 2 kali atau 1? Kelas online-nya. 2 ya? 2, oke. Udah 2 kali pertemuan. Kemarin kita sudah ini saya sampaikan pengertian untuk eksponensialnya, kemudian sifat-sifat eksponensial dan bentuk akarnya. Ya, untuk review sebelum ke review saya mau tanya, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau mau tanya dulu deh, masih di awal-awal nih. Mau nanya apa boleh? Gak ada yang bersuara dan mereka ribut sendiri kan? Ya kelas 10. Coba kelas 11 ribut sudah ini. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya review dari pertemuan pertama ya. Anunya deh, apa deh? Ininya, pennya.
Yang ini ya dicabut. Oh, nggak ada suaranya. Hah? Nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak ada kok, nggak matikan suaranya. Ada kok nyala. Nggak, mereka dengar nggak suaranya? Saya tanya dulu, kalian dengar nggak suara saya? Dengar ya. Yang nggak dengar? Oh. Suara saya sudah nyaring loh. Suara saya sudah nyaring banget. Sudah nyaring banget loh ini. Jadi aku pakai ini. Ini sudah mulai ya. Di mute all dulu. Mute all-nya. Ini di mute all dulu. Oh gitu kak pakainya. Saya mute all ya karena saya mau menjelaskan. Share. Banget sih. Kenapa itu harus dipasang juga? Kenapa ini harus dipasang juga? Ini. Enggak. Ini kayaknya. Ntar dulu. Ini nak, kayaknya ada yang mau masuk lagi deh. Kayak apa kalau mau join lagi dia? Aku ngeliatnya. Oh di sini ya. Kok nggak mau sih deh? Ya Allah. Ini kayak mos. Harusnya mau duluan ya. Kalau jam berapa kan saya ini puasa. Matematika ya bos. Oh jamnya ya bapak kak? Enggak harusnya ya. Matematika juga saya. Jam saya. Oh memang kedouble. Harusnya alatnya lebih dari satu ya. Mungkin harus gitu. Iya, kan 10, 11, 12 beda-beda. Iya, tapi dibuat jam sama ya bu ya? Alatnya yang lebih dari satu. Sebetulnya matematika juga ya. Matematika mau dia makan. Minggu kedua juga di sini. Oke. Bisa ada mata jadi. Bentar ya. Oke, kita review untuk materi minggu lalu ya. Tentang pengertian eksponensial. Ini yang masih sering salah. Ya kemarin saya lihat juga ketika mengerjakan contoh soal itu masih salah gitu. Jadi kalau saya punya A gitu. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali sampai dengan A-nya ini ada N kali. Tulisannya nggak bagus ya? Apa dah? Jadi A-nya ini sebanyak N kali gitu. A-nya ini sebanyak N kali. Jadi kalau di sini A-nya ini N-nya ini 10 gitu ya. 10 berarti dia harus ini sebanyak 10 kali A-nya gitu. Jangan A-nya dikalikan dengan N. Kemarin masih ada gitu. Ketika 5 pangkat 2 itu hasilnya 10. Padahal itu 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Ini pelajaran SMP sebenarnya. Ya. Ini pelajaran SMP. Tapi kayaknya lupa gitu. Dan sifat-sifat eksponensial itu di SMP juga sudah. Kayak gitu kan. Bentar ya nak ya, 2 agak repot nih. Oke. Ini yang Dek, ini ngapusnya yang mana dek? Duh susah banget ya pakai ini. Ini kayak mos.
Bentar. Oh gitu. Terus kalau nulis lagi yang ini. Iya gitu. Nah terus aku tuh mau lihat partisipanku ini masih ada yang mau join. Tuh kan masih ada. Jadi itu kita kan gini. Ini sebentar si waiting room. Oh, si waiting room. Yang di luar ini sebenarnya kalau lihat buatnya aku dua. Apa yang paling jarang saya ada dari Kok nggak mute all dia? Mute all. Ini di mute lagi. Karena baru masuk itu dia nggak mute ya. Oke. Selanjutnya kita nulis lagi tinggal ke draw. Oke. Sip. tapi udah enak anu nih katanya dari saya paling itu kono Oke, kita kembali ya. Jadi pengertiannya itu ketika saya punya A pangkat N itu adalah A kali A kali A sampai dengan A-nya ini sebanyak N kali gitu. Jadi dari sini sampai dengan N kali gitu. Ya, sampai N kali. Ini nggak boleh salah. Jadi kalau pengertian dari eksponen itu adalah perkalian yang berulang. Perkalian yang berulang. Ada lagi yang join. Nah, kemudian kalian kemarin juga sudah saya beritahukan kalau A itu adalah basic atau bilangan pokok, basis atau bilangan pokok. Kalau N-nya itu adalah pangkat gitu ya. Ini adalah pangkat. Sementara kalau di sini adalah hasil perpangkatannya itu adalah B, berarti B ini adalah numerus atau hasil perpangkatan. Ini nggak boleh lupa. Jadi ketika saya bilang basis, kalian paham tuh basis itu yang mana gitu. Pangkat itu yang mana, numerus itu yang mana. Ini akan dipakai ketika di logaritma juga akan tetap dipakai ini istilah ini, basis, pangkat, dan numerus. Kemudian kalian kemarin juga sudah belajar sifat-sifatnya gitu ya. Sifat-sifat dari eksponen untuk apa nih namanya? Bilangan pangkatnya pangkat bulat gitu. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pangkat negatif. Pangkat pecahan. Sifatnya yang digunakan juga sama seperti pangkat bulat gitu ya. Oke, kita hapus dulu ini. Oke. Kita ke sifatnya eksponensial. Sifat yang pertama, ketika saya punya A pangkat N dikali dengan A pangkat M, itu maka hasilnya adalah A pangkat M tambah dengan N. Ya. Nah, kemudian ini nggak boleh lupa, syaratnya apa? Syaratnya adalah ini, A-nya ini atau basisnya itu harus sama, maka dia berlaku sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka dia hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Ini nggak boleh lupa. Syaratnya lagi-lagi adalah apa nih namanya?
harus basisnya sama gitu. Jadi basisnya itu harus sama, bilangan pokoknya harus sama. Ini saya sambil nge-admit ya, teman-teman yang baru invite gitu ya, baru join gitu. Ingat, ini syaratnya untuk perkalian dan pembagian itu basisnya harus sama. Kemudian ada lagi nih, ketika dia sudah berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka ini pangkatnya harus dikalikan seperti itu. Ini nggak boleh lupa. Terus ketika begini juga, selanjutnya yang keempat, nggak boleh lupa juga, ketika A per B, kemudian dia berpangkat N, maka itu adalah A pangkat N per B pangkat N. Kemudian yang kelima, itu ketika dia adalah pangkatnya negatif, A pangkat negatif N, itu artinya adalah 1 per N. Seperti itu. Dia harus, 1 per N, 1 per A pangkat N. Jadi dirubah pangkatnya menjadi pangkat positif. Seperti itu. Terus berikutnya yang keenam, semua bilangan apabila dipangkatkan 0 itu ada hasilnya adalah 1. Ya. Semua bilangan apabila dipangkatkan 0 itu adalah 1. Kemudian ketika A pangkat 1 itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Ya. Kemudian ada lagi kalau dia misalnya nih, sifat berikutnya misalnya A kali B berpangkat N gitu. Ini sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Seperti itu. Ya, kalau bentuknya begini lagi, nih, A per B pangkat negatif N. Tadi kan kalau A pangkat N itu adalah ini ya, A pangkat negatif N itu adalah 1 per A pangkat N. Berarti kalau A per B pangkat negatif N itu menjadi B pangkat N per A pangkat N. Gitu. Dibalik nih, A sama B-nya dibalik. Karena di sini pangkatnya adalah negatif. Tuh. Ini sifat-sifat ini nggak boleh lupa. Karena ini akan selalu dipakai ketika kita berbicara masalah eksponen, seperti itu. Mau dia pangkat pecahan, mau dia pangkat bulat, seperti itu, ini akan tetap digunakan. Kemudian nanti juga di logaritma itu sifatnya nggak jauh beda dengan eksponensial, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh ya. Kita lanjut ke contoh. Kita lanjut ke contoh. Kita lanjut ke Oke. Sekarang kita ke ini. Pecahan. Jadi pangkat pecahan itu, misalnya saya punya A pangkat M per M. Itu artinya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. Gitu. Bisa banget sih sambil nge-edit.
Ini yang harus dipahami. Jadi kalau saya punya A pangkat M per N, itu artinya adalah akar pangkat N dari A pangkat N. Jadi kalau saya misalnya punya nih, gini, 2 pangkat 3 per 2. Itu artinya adalah akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 2 kemarin kesepakatannya adalah tidak perlu dituliskan. Jadi dia akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 8. Gitu. Jadi yang menjadi penyebut ini dia adalah pangkat akarnya. Sementara kalau yang ini adalah pangkat bilangan yang di dalam. Ini untuk pangkat pecahan yang harus dipahami pertama. Iya. Jadi kalau disuruh merubah bentuk pangkat pecahan, itu bentuknya harus seperti ini. Jadi kalau misalnya lagi ada sini 5 pangkat gitu. 4 per 3 gitu. Berarti akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4. Gitu. Seperti itu. Jadi berapa di sini? Berarti akar pangkat 3 dari 625. Dapat dari mana 625? Itu dapat dari 5 kali 5 kali 5 kali 5. Itu 625. Tahu lagi, saya punya gini. 4 pangkat 3 per 2. Berarti dia adalah akar pangkat 2, atau nggak usah ditulis, nggak apa-apa kalau pangkat 2, dari 4 pangkat 3. Sekarang 4 pangkat 3 itu berapa? Gitu. 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 4 kali 4, ini adalah 16. 16 kali 4, itu adalah 64. Akar dari 64 berapa? 8. Jadi 4 pangkat 3 per 2 itu sama dengan 8. Gitu. Ini nggak boleh lupa. Ya. Jadi harus tahu benar mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk akar dulu sebelum nanti kita menggunakan sifat dari eksponen. Gitu. Jangan sampai kebalik, ingatin kalau pembilang itu adalah pangkat dari basicnya, sementara kalau penyebutnya itu adalah pangkat dari akarnya. Ya, pangkat dari akarnya. Ini jadi mengubah pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Kemudian yang sering terjadi itu terbalik gitu. Yang sering terjadi adalah kebalik. Nanti yang dijadikan pangkat akarnya itu yang pembilangnya gitu. Sementara penyebutnya ini pangkat dari bilangan pokoknya. Salah ya, kebalik. Jadi kalau penyebut itu adalah pangkat yang penyebut ini adalah pangkat dari akarnya ini yang di luar sini. Sementara pembilangnya itu adalah pangkat dari bilangan pokoknya atau pangkat dari basisnya gitu. Oke, sudah dicatat. Yang mau nyatat silahkan catat. Ini kayaknya nggak ada nih di ada ini. Ada di PDF-nya, ada juga itu mengubah dari pangkat pecahan ke bentuk akar. Oke. Bentar ya, saya harus nge-admit dulu. Oke, kita pindah ke sifatnya. Sama seperti ini, eksponensial yang pangkat bulat gitu ya.
Misalnya saya punya contoh nih, 32 pangkat 7 per 10. Berarti itu sama dengan akar pangkat 10 dari 32 pangkat 7. Gitu. Nah, untuk menyederhanakan ini bagaimana? Untuk menyederhanakan ini berarti kita ubah nih. Ini akar pangkat 10, ya kan? 32 itu adalah, ini pangkat 10 ya. 32 itu adalah 2 pangkat 5, ya kan? Per 2 pangkat 5 berarti dipangkatkan lagi dengan 7. Ya, 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 7. Berarti nanti di sini hasilnya adalah akar pangkat 10 dari 2 pangkat 35. Gitu. Ini bisa nih kita kerjakan nanti jadinya 2 pangkat 35 per 10. Coret-coret bagi 5 bisa. Jadinya nanti 2 pangkat 7 per 5. 2 pangkat 7 per 5. Ini bisa disederhanakan menjadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 7. Nah ini, karena di sini pangkat 5, maka ini 2 pangkat 7-nya bisa dipecah nih. Supaya nanti bisa disederhanakan. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Ya kan? Maka hasilnya adalah, ini kan sama ini bisa dicoret, habis berarti bisa dikeluarkan ini menjadi 2. 2 akar pangkat 5 dari 2 pangkat 2. Gitu. Lagi, kalau saya punya contoh. Nih, saya punya contoh misalnya 81 pangkat 5 per 8. Pakai cara lain, maka 81 itu adalah 3 pangkat 1, 2, 3, 4. Pangkat 4. Ya. 3 pangkat 4 berpangkat lagi 5 per 8. Nah, ini kan dikali nih. 4 dengan 5 per 8-nya dikali. Maka dia bisa disederhanakan menjadi, ini dicoret nih 4-nya sama 8-nya. Di sini sisa 2. Berarti 3-nya jadi 3 pangkat 5 per 2. 3 pangkat 5 per 2. Mau cari hasilnya? Berarti akar pangkat 2 dari 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 ini bisa kita jabarkan menjadi, kemudian itu, bentar ya. Saya harus klik dulu. Ini kok muncul juga sih. Bentar ya, kita klik. Nah, akar 3 pangkat 5 ini kan bisa kita jabarkan menjadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1. Nah, akar dari 3 pangkat 4 ini kan kemarin saya sudah bilang 3 berarti 4 per 2. Yang ini tetap akar 3. 4 bagi 2 itu adalah 2. Ya kan? Akar pangkat 3. 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 itu adalah 9. Berarti hasilnya adalah 9 akar 3. Gitu.
Di sini tetap menggunakan sifat ya. Yang pertama ini sifat eksponen. Ketika udah dieksponenkan lagi gitu ya, maka dia akan dikalikan di sini. Kemudian karena ini perkalian bilangan bulat dengan pecahan, ini SD sudah ini, maka ini bisa dicoret 4 dengan 8 ya. 8-nya bagi 4 jadi 2 gitu. Maka bentuk pangkat pecahannya akan lebih sederhana seperti itu. Lanjut lagi, kalau saya punya contoh nih. Bentar ya, ada yang mau partisipan. Nih, saya punya lagi contoh. 25 pangkat 3 per 4. 25-nya ubah dulu menjadi 5 pangkat 2. Baru dipangkatkan lagi dengan 3 per 4. Ya kan? Di sini karena dikalikan 2 dikali dengan 3 per 4, maka 2-nya bisa dicoret dengan 4. Itu sisa 2. Maka ini menjadi 5 pangkat 3 per 2. Ini kita bisa ubah menjadi akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3. Maka ini bisa dijabarkan jadi 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 1. Karena 3 itu adalah 2 tambah 1. 5 pangkat 2-nya bisa dikeluarkan. Karena 5 pangkat 2 per 2 kali akar 5. 2 per 2 adalah 1, berarti 5 akar 5. Ini. Ya. Ini ada apa sih? Gitu. Sampai sini silakan kalau mau dicatat, catat dulu. Tapi di print out-nya di PDF-nya sudah ada contoh sebenarnya. Tapi kalau mau disimak, mau ditulis lagi sendiri juga boleh. Oke. Sudah? Mau ditulis atau kalau mau cepat sebenarnya difoto aja. Kalau difoto lebih cepat. Jadi nggak perlu menunggu nulis. Kalau nulis lama. Bentar ya. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan dinyalakan mic-nya untuk sampai di sini dulu. Nanti baru saya lanjut habis ini soal berikutnya. Untuk sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Paham. Paham nggak, Nak? Paham? Paham ya? Oke. Paham, Bu. Paham. Ya. Paham, Bu. Kalau nggak paham? Paham, Bu. Paham. Ya. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Paham. Ya. Alhamdulillah kalau paham. Oke, lanjut ya. Paham. Yang berikutnya ini konsep dasarnya itu dari SD, yaitu kalian harus bisa penjumlahan, pengurangan, bilangan pecahan, pokoknya operasi bilangan pecahan kalian harus kuasai. Karena biasanya anak-anak kalau ketemu dengan pecahan itu kayak apa ya, kayak hantu gitu. Karena pasti nggak bisa gitu ketika dikasih soal pecahan. Itu saya bertahun-tahun mengajar gitu, kalau ketemu pecahan itu entah ya, udah stres duluan gitu. Padahal nggak semengerikan itu loh pecahan.
Ini yang suka lupa, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dari pecahan itu bisa lupa gitu. Coba semoga nggak lupa ya nanti kalau ketika saya kasih soal gitu, nggak lupa nih tentang pecahan. Oke, kita coba soal berikutnya. Kalau saya punya nih soalnya lebih kompleks, jadi beberapa sifat ini dipakai di sini. 2 pangkat 5 per 4 pangkat 2 dikali 16 pangkat 3 per 8 dibagi 8 pangkat 7 per 6. Tuh. Ini kalian perhatikan semua bilangan pokoknya ini. Bilangan pokoknya kalian perhatikan. Di sini ada 2, ada 16, ada 8. Ini bisa kalian sederhanakan untuk jadi sama bilangan pokoknya. Kalau udah ngelihatnya itu 2, 16, 8, 4, 32 gitu ya. 64, 128 dan seterusnya. Itu tidak lain bilangan pokoknya yang utama itu adalah 2 gitu. 2. Jadi di sini kalian bisa ubah nih. Yang ini tetap karena ini sudah dasar, jadi karena sudah 2 jadi nggak perlu kalian ubah. Jadi tinggal kalian operasikan pangkatnya aja. Ini bisa dicoret dengan 2 ini karena dia perkalian kan. Maka di sini sisa 2. Maka menjadi 2 pangkat 5 per 2. Ya kan? Dikali 16-nya ini. 16-nya ini bisa kalian sederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Berpangkat lagi dengan 3 per 8. 8 itu bisa kalian sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 7 per 6 gitu. Nah, karena ini perkalian bilangan bulat dengan pecahan, ini boleh dicoret nih. Ini jadi 2. Ini juga boleh dicoret, ini jadi 2. Ya kan? Nah, maka di sini menjadi 2 pangkat 5 per 2 dikali 2 pangkat 3 per 2 3 per 2 per 3 pangkat 7 per 2. Kok 3? 2, salah. 2 ya. Jadi 2 pangkat 7 per 2. Nah, ini sudah sama kan? Bilangan pokoknya udah sama, basisnya udah sama nih gitu kan. Ini bisa diselesaikan langsung gitu. Dengan sifat gitu. Sifat perkalian dengan pembagian dari eksponensial. Maka dia menjadi 2 pangkat 5 per 2. Saya ubah deh penulisannya. Jadinya 5 per 2. Itu apa sih? Kok ada yang nulis ya? Ditambah 3 per 2. 3 per 2. Dibagi dengan 2 pangkat 7 per 2.
Ini gampang nih dapat soal begini. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. Yang akan jadi masalah ketika penyebutnya belum sama. Biasanya itu udah kebingungan dan atau kerjanya tuh nggak sesuai dengan konsep pecahan. Oke, karena ini penyebutnya sudah sama, maka kita bisa mengoperasikannya nih. 2 pangkat. Nih, ingatin kalau mengoperasikan pecahan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, apabila penyebutnya ini sudah sama, ketika penyebutnya ini sudah sama gitu ya, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, ya, penyebutnya tetap gitu. Itu tolong di mute. Sudah. Mereka nggak buka mute-nya sendiri. Oke. Jadi di sini yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja nih, 5 tambah 3, jadinya 8 per 2, gitu kan. Dibagi dengan 2, 7 per 2. Ingat kalau pembagian berarti dia pangkatnya dikurangkan, maka menjadi 8 per 2 dikurang 7 per 2. Gitu. Ya. Sama seperti penjumlahan tadi, ketika dia penyebutnya sudah sama, maka yang dikurangkan hanya pembilangnya saja. 8 kurang 7 itu adalah 1 per 2. Jadi 2 pangkat 1 per 2. 2 pangkat 1 per 2 itu adalah akar pangkat 2 dari 2. Selesai sampai di sini. Tuh. Paham nggak? Ya. Yang paham? Kenapa? 2 tuh dari mana? Dapat 2 yang mana? Dapat 2. Hah? Apa? Itu kalian bisa nulis loh, di situ tunjukkan yang mana. Oh, itu. Dapat 2 yang mana, Nak? Ini 2-nya banyak nih di sini yang kamu lingkarin. 8 per 2. Iya. Oke. Itu dapat 8 per 2 itu dari 5 per 2 ditambah 3 per 2. Ya kan? Ini kan penjumlahan dari pecahan. Ingat, penjumlahan dari pecahan itu bisa dilakukan apabila penyebutnya sama. Ya kan? Penyebutnya sama. Kebetulan di sini penyebutnya udah sama. Kalian nggak perlu menyamakan penyebut lagi. Maka dia langsung pembilangnya saja yang dijumlahkan. 5 ditambah 3. Jadinya 8 per 2. Yang di bawah tadi kan masih 7 per 2. Begitu. Paham? Yang nanya tadi. Dari pangkat dari 8 per setengah. Iya. 8 per setengah. Jadi 5 pangkat 2 itu, Kak. Ain, Pak, dia tuh nanya ini loh, Pak, saya dapat 8 per 2 dari mana? Padahal kan di situ sudah saya tulis 5 per 2 ditambah 3 per 2. Anak-anak kita selalu bermasalah ketika dia pecahan. Kalau sudah dipangkat jadinya itu bilang kan penyebut deh. Penyebut untuk pangkatnya itu loh, Kak. Kalau saya pangkat kalau saya. Kalau pangkatnya sama, itu kan pangkatnya sama. Pangkat dari penyebut ini kan pangkat pecahan, Pak, bukan pangkat bulat. Anak-anak itu bermasalahnya itu di pecahan pasti. Jadi ingat, operasi untuk pecahan baik itu dia dipangkat maupun dia sebagai bilangan biasa itu prinsipnya adalah penyebutnya harus sama. Seperti itu, penyebutnya harus sama. Kalau belum sama bagaimana? Kalau belum sama berarti harus disamakan. Itu SD sudah, SMP juga sudah. Tapi biasanya anak-anak suka lupa gitu. Oke,
Siapa lagi yang mau nanya untuk soal ini? Silakan. Paham nggak soalnya? Nanti saya carikan soal yang penyebutnya beda. Supaya agak ada tantangannya sedikit. Paham nggak ini? Paham, Bu. Paham? Yakin? Habis ini tugas loh ya. Oke, paham. Habis ini saya kasih tugas. Tugasnya mungkin akan saya upload sore ya. Tugasnya akan saya upload sore. Nanti kalian ada waktunya di sana ngumpulkannya, nggak langsung dikumpul, ada waktu beberapa hari untuk mengerjakan. Jadi kayak PR gitu ya. Oke, Bu, oke. Oke? Oke, Bu, oke. Oke. Sudah matematika, pecahan, virtual lagi ya, gitu ya, nggak ketemu langsung gitu, itu agak repot memang. Oke, kita lanjut. Udah aja Bu, gitu. Paham aja gini Bu, gitu. Karena kalau nggak paham-paham ini nanti ngabisin kuota saya Bu, gitu. Ya kah? Nggak bisa ya? Enggak, bisa Pak. Kita pakai wifi, anak-anak kan pakai kuota masing-masing Pak. Kalau Zoom ini sudah menguras baterai pertama. Kalau saya sih, baterainya cepet banget kalau Zoom. Oke, soal berikutnya ini agak sedikit saya kasih. Mana ya Bu? Yang agak sedikit tantangan gitu. Karena kalau dikasih yang biasa-biasa aja, nanti ketika dikasih yang ada tantangannya itu ngomel-ngomel gitu biasanya anak-anak. Iya, Bu. Ya kan, suka ngomel-ngomel gitu. Ih, ibu ini contohnya nggak sesuai nih sama nggak sesuai nih contohnya sama apa nih, sama soal tugasnya gitu. Tugasnya lebih sulit daripada contoh. Oke. Saya punya soal ini. A pangkat 5 dikali A pangkat 7 per 2 per A pangkat 3 per 4. Gimana caranya? Perhatikan. Ini bilangan pokok sama. Maka dia tinggal mengoperasikan pangkatnya saja. Jadi A pangkat 5 tambah 7 per 2 dibagi A pangkat 3 per 4 sama dengan, ini belum sama nih, yang satunya bilangan bulat, yang satunya pecahan. Ini mulai garuk kepala biasa di sini. Iya, mulai kok kayak apa ya? Ini nggak sama nih, yang satu bulat, yang satu pecahan. Oke, saya buka di sini. Kan di situ 5 ditambah 7 per 2. Maka kalian harus menyamakan penyebutnya, ini nggak bisa langsung dijumlahkan 5 tambah 7, 12, nggak boleh. Ya, 5-nya ini harus diubah menjadi pecahan yang penyebutnya 2. Ya kan? Harus sama penyebutnya kalau untuk mau menjumlahkan ini. 5 itu kan 5 per 1 ya. Maka cara membuat dia menjadi sama penyebutnya, 2 dibagi 1, 2 bagi 1 2 kali 5 berarti 10 ditambah yang ini tetap karena sudah sama penyebutnya.
Jadi 5 itu dari mana? 10 bagi 2 itu adalah 5. Jadi 5-nya ini diubah menjadi bentuk pecahan. Atau gini deh saya nulisnya. Nanti bingung lagi. Saya pisah nih nulisnya. Ini harus per 2, yang di sini sudah 7/2 gitu ya. Nah, masalahnya di sini, mengubah 5 ini menjadi per 2 gitu kan. Caranya itu tadi, kalau dia berupa bilangan bulat, ini kan bilangan bulat seperti ini tadi. Maka ini, kalau bilangan bulat itu berarti dia per 1. Ya kan? Nah, caranya, konsepnya adalah 2 bagi 1 itu adalah 2, dikali 5 itu adalah 10. Maka berubah, penyebutnya udah sama gitu. Maka ini bisa dioperasikan. 10 ditambah 7 itu adalah 17/2. Gitu. Ya. Paham nggak ini untuk pecahan, operasi pecahan ketika dia penyebutnya tidak sama atau dengan bilangan bulat? Paham nggak? Paham Bu, yang penting ngirit kotak. Oke, berarti di sini kita paham ya? Ya, berarti di sini, hah? Paham? Oke, kalau paham. Lanjut ya. Baterai habis. Oke, sebentar lagi. Nggak sampai 15 menit lagi selesai kita. Tenang aja. Screenshot, betul banget screenshot. Ini ada sudah kita tinggal 15 menit, ada yang baru join. Lanjut ya. Yang ini berarti jadi 17/2, ya kan? Ini ada yang ngasih tanda panah, ini apa maksudnya? Nah, yang ini A pangkat 3/4. Nah, kalau ini berarti langsung pengurangan kan? Pengurangan ya. Berarti A 17/2 dikurang A pangkat 17/2 dikurang 3/4. Ya kan? Ya, 17/2 dikurang 3/4. Nah, ini harus ini belum sama nih penyebutnya. Yang satunya 2, yang satu 4. Boleh deh di unmute. Ya, tapi jangan terlalu ribut. Jadi bisa respon apa yang saya katakan. Berarti 17/2 dikurang 3/4. Penyebutnya berarti berapa? Berapa yang dipakai penyebutnya? Hah? Berapa penyebutnya yang dipakai? Masa 2? Yuk, cari KPK-nya. Kalau mau nyamakan penyebut itu cari KPK. Berapa? 4 ya? Ya, 4. Yang ini tetap 3/4. Itu jadi 34/4. Ya. Dapat dari mana 34/4? Dapat dari 4 bagi 2 itu adalah 2. Dikali 17 berarti dia 4 per 4. Oke. Berarti di sini 4 bagi 2, 2 kali 17 berarti 34/4 kan? Ya kan? Sekarang karena ini sudah sama penyebutnya, maka dia bisa langsung dikurangkan. 34 dikurang 3 berapa? 34 kurang 3. Ya, 31/4. Berarti di sini hasilnya adalah A pangkat 31/4. Gitu. Selesai sampai sini. Mau disederhanakan? Bisa. Ya. Kalau mau disederhanakan lagi bisa. Nih. Jadinya dia kan akar pangkat 4 dari A pangkat 31
1. Ya kan? Maka cara menjabarkannya adalah di sini pangkat 28. Yang di sini A pangkat 28 dikali A pangkat 3. Kenapa Bu ambilnya A pangkat 28 dikali A pangkat 3? Karena 28 itu bisa dibagi dengan 4. Ya kan? 28 bisa dibagi dengan 4. Sisanya berapa? Sisanya 3. 31 kurang 28 adalah 3. Maka di sini menjadi A pangkat 28 bagi 4 akar pangkat 4 dari A pangkat 3. Hasilnya adalah A pangkat 7 akar pangkat 4 dari A pangkat 3. Nih, bentuk sederhana. Kalau nggak disederhanakan, lebih bagus sederhana sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama dia tidak pilihan ganda ya. Selama dia tidak pilihan ganda. Karena kalau biasanya di pilihan ganda, itu dia bentuknya adalah bentuk paling sederhana. Jadi kalau misalnya uraian soalnya, masih, kalau saya pribadi itu masih boleh sampai di sini saja, itu masih boleh. Ya. Karena intinya adalah kalian paham tentang konsep eksponen dan operasi pecahannya ini yang penting. Gitu. Ya. Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada, Bu. Gak ada. Yakin. Nanti sore tugas loh ya. Nanti ya bener banget. Nanti giliran udah ngerjain soal bingung gitu kan. Tinggal tanya lagi, Bu. Oh, tinggal tanya lagi. Pinter banget sih. Ya boleh. Boleh nanyanya. Saran saya sih nanyanya tidak japri ya. Nah, supaya apa? Supaya ketika temennya juga ada hal yang sama tidak diketahui, saya bisa sekali jawab aja. Saya nggak perlu mengulang jawaban gitu ya. Jadi kalau misalnya si Fitri, si Dwi, si Dava gitu misalnya, ini sama nih sebenarnya pertanyaannya, tapi mereka japri satu-satu, kan capek saya. Jadi saran saya langsung di grup. Jadi temennya yang mau bertanya, oh sama nih pertanyaanku gitu, udah dijawab kok sama ibunya gitu, nggak perlu aku tanya lagi. Ya, jadi nanyanya boleh di grup. Oke, udah? Bisa? Untuk bentuk akar minggu lalu, yang nggak paham yang mana? Yang merasionalkan. Itu ada saya kirim video ya dari YouTube itu merasionalkan sama operasi untuk bentuk akarnya, ya kan? Kemarin udah saya kirimkan di grup WA, ya. Dibuka nggak? Dibuka nggak kemarin? Penjelasan tentang merasionalkan penyebut bentuk akar dengan operasi aljabar bentuk akar. Nanti dibuka ya. Karena nanti sore akan ada tugas itu. Nanti saya infokan tugasnya sudah diupload atau belum. Kalau enggak nanti sore, besok saya upload tugas. Oke. Sudah? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Hadir, ini banyak yang nggak hadir kayaknya. Oke, kita ke... Stop share. Oke. Untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau mau bertanya, tanya dulu. Yakin nggak nanya?
Enggak, Bu. Enggak. Ibu PDF-nya di mana, Bu? PDF-nya di psikologinya. Ya, ya, makasih, Bu. Ya. Buka ya psikologinya. Ya. Ya, Bu. Oke. Jangan sampai lupa pengertian dasar dari eksponensial itu adalah perkalian yang berulang, bukan penjumlahan yang berulang. Ya, jangan sampai salah. Ketika saya punya 2 pangkat 8, berarti 2 kali 2 kali 2 itu sebanyak 2-nya ada 8 kali. Seperti itu. Kemudian, sifat-sifat dasarnya eksponensial itu nggak boleh lupa, gitu ya. Mana yang dia harus basicnya sama, mana yang ketika basicnya tidak sama tapi bisa dikerjakan, seperti itu. Ya, terutama itu kalau dia perkalian dan pembagian itu basisnya harus sama atau bilangan pokoknya harus sama, seperti itu. Itu nggak boleh lupa, karena seringkali itu akan dilupakan gitu. Terus nanti ketika ini kan baru dasar, baru permukaan. Inti dari kompetensi kita bukan hanya sekedar sifat dari eksponensial. Intinya kita harus bisa mengerjakan persamaan dan pertidaksamaan yang memuat eksponensial. Ya, intinya nanti. Ini masih permukaan, masih kulitnya doang. Gitu ya. Jadi siap-siap. Kompetensinya memang cuma 1, tapi dia banyak yang harus dipelajari. Enggak cuma sekedar permukaan doang, kayak gitu ya. Nanti ada persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Kemudian setelah itu kita ke logaritma. Logaritma juga nanti dasarnya itu sifat dulu, baru nanti ada persamaan dan pertidaksamaan logaritma, seperti itu ya. Kalau mau searching duluan boleh, karena kan kalian hidup di era digital yang kalian udah bebas mau cari sumber belajar itu dari mana aja, itu kalian bebas seperti itu ya. Paham? Kalau belum paham boleh nanya di grup ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, tetap ikutin protokol kesehatannya, karena kita belum di zona aman ya. Kita masih di daerah yang was-was gitu ya, yang kita nggak tahu siapa yang pembawa virus gitu, karena musuhnya kita saat ini bukan lagi kayak zaman Belanda atau zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang yang kelihatan musuhnya depan mata. Tapi musuhnya kita ini tidak terlihat. Ya. Jadi harus tetap jaga diri baik-baik. Kalau nggak penting jangan keluar rumah. Gitu. Kalaupun keluar berarti harus ikutin protokol kesehatannya. Ya, pakai masker, jaga jarak gitu, sering-sering cuci tangan seperti itu. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Kalau nggak ada yang ditanyakan dan tadi katanya sudah paham, terus kalau katanya ini ada yang baru join, padahal kita sudah mau berakhir nih. Kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat semuanya. Kita ketemu minggu depan. Nanti tugasnya akan saya upload. Saya umumkan apakah sudah saya upload di psikologinya atau belum. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.